Yamani Yo Yona Pracudaya Yat Butan Yasya Bhavya Niskalang Kuniranjano Nirvikalpake Tuang Siwa Tuang Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Vishnu Charudraksha Urvuta Parikirati Paksa Sabaya Vyantara Suci Om Sama Swamam Mahadewa Sarwa Prani Hitwangkara Mamuja Sarwa Papeya Palaya Swa Sadwa Siwa Sama Swamam Om Santi 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 Saya haturkan salam pangadari umat. Om Swastiastu, Om Awitanastu Namasidam, Om Sriwastu Tatastuswaya. Kehadiran Bapak, Ibu, semeton pengusaha kami yang telah berkumpul di sini khusus untuk menyambut tamu kita yang jauh-jauh sudah ke sini meluangkan waktu untuk bersama-sama untuk membagi ilmu ya, sharing mungkin ya, dan bersama-sama mungkin mungkin nanti langsung ya perkenalkan nanti langsung dari narasumbernya. Untuk waktu kami persilahkan. Saya tutup dulu nanti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awidinamastu Namusidam. Sebelumnya titiang aturakan matur suksmo dan astungkara kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa tentunya, dan berkat leluhur Santi bisa ada nangkil di pura yang luar biasa ini, di Pura Jagatnata, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan sebelumnya Santi juga terima kasih kepada Bapak Ketua PHDI yang sudah memberikan semangat, effort yang luar biasa, yang memang drill untuk leader umat Hindu yang ada di Kalimantan ini. Dan untuk kepada Ibu Mati Susanti yang kemarin juga set gitu kan, bisa untuk memberikan semangatnya luar biasa kepada Ibu Mangku yang sudah membimbing umat secara diskala dan skala yang ada di Pura Jagatnata Kota Banjarbaru ini, dan semuanya umat sedharma yang rauh sambut rauh di sini untuk kita berbagi sharing ilmu. Titiang Santi Munas ilmu harus banyak belajar kepada umat sedharma karena Santi masih baru Bu, masih anak baru di agama Hindu. Jadi mungkin Santi modal nekat dan semangat aja untuk keliling Indonesia, dan kemana kaki arah melangkah semuanya leluhur yang menuntun seperti itu. Nah, sebelumnya Santi ucapkan selamat Hari Ibu kepada Ibu yang luar biasa, karena kita di agama Hindu kita diajarkan untuk bagaimana memuliakan perempuan. Bahwasanya Santi mengutip salah satu sloka ya kan, di mana perempuan dihormati di sana para dewa senang. Jadi itu adalah bagaimana peran perempuan dalam membangun sebuah peradaban di agama Hindu itu sangat penting. Jadi bagaimana kalau kita ditanya apakah sih peran perempuan di agama Hindu, kita bisa menunjukkan sloka itu agar bisa diberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada umat sedharma. Dan bahwasanya setiap para dewa itu pasti memiliki saktinya, yaitu perempuan. Ada untuk Dewa Siwa, Dewi Parwati, Dewi Durga mungkin, dan mungkin ada untuk
Dewa Wisnu juga memiliki untuk kesaktian perempuan, beliau yang mendampingi, dan untuk Dewa Brahma juga sebagai konsep Trimurti, bahwasanya peran perempuan juga sangat luar biasa dalam keseimbangan dalam di semesta ini. Dan yang kedua ini yang Santi sampaikan tentang bagaimana peran Dharmika dalam membangun sebuah tatanan agama Hindu yang di Nusantara ini. Mungkin untuk semua di sini ini banyak yang Dharmika Hindu ya Bu ya. Iya, senior sejawat kita. Ya, Santi masih baru. Santi modal nekat aja untuk masuk di agama Hindu semuanya karena leluhur, dan pasti masuk di agama Hindu kita pasti ada dua jalur pernikahan sama jalur sendiri. Tapi apapun jalurnya itu tujuan kita tetap sama, bagaimana kita memperbaiki karma kita, bagaimana kita untuk tetap setia di jalan Tuhan, dan bagaimana kita untuk menyelesaikan karma-karma kita yang ada di leluhur kita, seperti itu. Jadi apapun jalurnya kita tidak perlu risau, yang penting tujuan kita tetap sama untuk kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, ini untuk peran Dharmika dalam eksistensi agama Hindu. Nah, kenapa kok dikasih tagline ini? Karena kan kita juga, Santi sendiri secara pribadi itu sangat salut ya. Ini bukan bagaimana Santi mengagungkan untuk Kalimantan Selatan, karena selama Santi menjadi Dharmika Hindu 4 tahun ini mungkin Santi entah nggak tahu, entah mungkin Santi kurang gaul atau bagaimana, tapi memang belum ada yang menaungi Dharmika. Ini jujur, boleh disampaikan kemanapun atau petinggi-petinggi Hindu, silahkan Santi sampaikan. Karena banyak Dharmika yang bingung untuk Pak PHDI ya, Pak Ketua. Jadi ini Santi sangat apresiasi sekali untuk Ketua PHDI berani untuk memberikan ruang dan rumah Dharmika Hindu, dan semoga Kalimantan Selatan ini menjadi contoh di seluruh Nusantara. Ya, yang pertama Kalimantan Selatan ini menjadi contoh di seluruh Nusantara. Masa Kalimantan Selatan bisa, provinsi lain nggak bisa? Ya, jadi ketika Dharmika ini kan baru. Ya kalau mendapat suami yang bisa untuk membimbing dan lain-lain. Karena ketika Santi keliling ketemu Dharmika yang ada di Nusantara ini, ada yang divorce, cerai sama suaminya yang agama Hindu, bingung kemana, ya di keluarga udah hilang, ibarat kata kayak gitu perjuangannya, karena tidak semuanya bisa menerima kita untuk berbeda agama. Ada yang diterima, ada yang enggak. Nah, ketika untuk peran suaminya tidak bisa menggandeng dengan kuat untuk Dharmika ini nasibnya para istri atau Dharmika ini kemana? Kalau bukan peran dari PHDI, bukan peran dari pemuka agama, mau kemana lagi? Ya kan? Terus bagaimana ketika melanjutkan hidup? Ketika mungkin ada permasalahan, mungkin suaminya meninggal, terus bagaimana ini untuk kedepannya? Nasihatnya seperti apa, bimbingannya seperti apa, dan mungkin kalau ada yang divorce nanti untuk pas meninggal bagaimana, itu kan bingung. Karena di agama Hindu ini kita ada 3 kerangka, tatua, etika, upakara, dan itu tidak bisa ditinggal. Bahkan sampai kita di dalam kandungan megedong-gedongan 7 bulan mungkin yang udah dari lahir di agama Hindu, itu pasti semuanya itu terkait dengan upakara. Jadi kalau untuk Dharmika juga pasti juga akan mengalami hal yang sama. Kalau meninggal juga pasti akan diabet. Nah, ini siapa pertanggungjawabannya gitu. Nah, itu kita kan kalau mungkin yang hidupnya mungkin ya Astunggara bisa untuk baik, harmonis, tapi kan kita juga pasti ada case ya. Kita Ruabinida itu pasti ada gitu kan. Nah, juga ada yang jalur sendiri dan itu banyak sekali. Kemarin Santi pas waktu di Pura Jagatnata Banjarmasin ya Bu ya, ada usia 17 tahun Pak Ketua, itu nekat masuk Hindu sendiri ya. Kita nggak pernah tahu usia manusia itu sampai kapan. Kalau menurut dia nggak ada setelah Sudi Widani, siapa yang tanggung jawab? Bagaimana dia membimbing ya? Pasramannya hari apa dia datang untuk mendapat bimbingan? Bagaimana penguatan Pancarasadanya, bagaimana untuk penguatan Trikaya Parisudanya, bagaimana untuk mengenal, untuk belajar Trisandil, sembahyang, tata cara, semuanya seperti itu kan. Seharusnya mungkin dari Kalimantan Selatan Santi berharap bahwasanya mungkin dicanangkan setiap hari Sabtu atau hari Minggu itu ada pasraman yang mungkin diumumkan dan ada media sosial pengelola. Jadi mungkin yang belum bisa datang ya kan bisa hari ini Titian lagi tugas, hari ini Titian lagi sekolah atau apa.
Jadi itu mereka bisa menyimak di media sosial seperti itu. Oh, ini pelajarannya Pancasembah. Oh, hari ini pelajarannya untuk bagaimana mengenal rahinan-rahinan. Oh, hari ini bagaimana untuk mengenal banyak hal seperti itu. Itu yang dibutuhkan untuk Dharmika Hindu, ya. Jadi itu. Dan untuk selanjutnya lagi, Santi seperti ini, Santi mungkin kalau di konten di YouTube ya, mungkin udah banyak yang tahu mungkin kegiatan-kegiatan Santi di agama Hindu. Santi cukup kritis juga. Santi kritis bukan karena apa? Karena Santi sangat mencintai agama Hindu dengan ajarannya. Jujur Santi masuk di agama Hindu bukan karena manusia. Karena kalau Santi masuk di agama Hindu karena manusia, Santi nggak bisa bertahan sejauh ini. Santi nggak bisa setangguh ini. Santi nggak mungkin senekat ini gitu. Santi mencintai agama Hindu karena ajarannya itu luar biasa untuk peradaban manusia. Tapi kenapa ajaran-ajaran itu tidak digaungkan? Kenapa ilmu-ilmu itu sloka-sloka yang luar biasa? Atau bagaimana peran kita untuk mempererat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Kitab Sutasoma dari Empu Tular, yang itu memang leluhur agama Hindu. Tapi kenapa anak agama Hindu nggak pernah jadi presiden? Padahal itu simbol negara itu dari leluhur Hindu. Dan itu sudah Santi kemukakan pas waktu Santi pernah acara di MPR RI, bahwasanya anak Hindu berhak untuk jadi presiden. I don't care what they say, dislike or dislike, yang penting Santi mengupakan apapun itu yang Santi perjuangkan. Terus yang selanjutnya lagi ya, kemarin untuk permasalahan yang tadi udah sampai pembinaan Sudi Widani, mungkin di sini sudah ada untuk peran pemangku dan Sulingges juga sudah cukup banyak, dan memang untuk penguatan Pancasradanya biar nggak oleng di tengah jalan. Nanti kalau dicuekin suami dikit, aduh mau pindah agama lama aja. Jangan sampai seperti itu ya Bu Ibu. Pokoknya apapun tuh, jadi mau suami cuek, mau suami ngebimbing atau enggak, pura it's your home. Jadi pura ini adalah rumah kita. Pura adalah sebuah keluarga kita, seperti itu kan. Mungkin di keluarga ada yang nggak enak atau apa, kita larinya ke pura aja. Cerita pertama kali Tuhan itu bisa untuk segala hal, ya. Jadi di pura jangan pas rahinan aja. Pura ini bangunnya udah luar biasa loh bangunan ini. Kalau sepi ya gimana? Ini fasilitas dari Tuhan untuk kita mendekatkan diri. Harus bisa untuk bagaimana rajin ke pura dan bagaimana untuk bisa menghidupkan. Dupa itu adalah kehidupan. Tanpa dupa kita nggak ada kehidupan. Seperti itu. Dan kemarin itu pengalaman Santi, kan Santi sedikit cerita. Mungkin ini kita di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya atas rencana Tuhan. Jadi malam-malam pas Santi di Denpasar itu kan sering Santi tuh keliling ya, entah ke Sulawesi, ke Sumbawa. Karena Santi juga hobi diving, cari laut-laut yang bagus gitu kan. Terus ke Bromo, ke Lombok, terus sampai ke mana saja gitu. Rencananya pengen ke Papua sih, pengen tahu ada umat Hindu nggak ya. Dapatlah ke Banjarbaru Samsudin, ya di Bandara Samsudin. Itu dapat tiket promo 600.000 Bu. Tak klik aja, Santi tuh nggak tahu mau nyamperin siapa. Terus nanti kan ketemu sama Pak Dharma ini pas waktu di Batu Licin ya Pak ya. Di Kota Baru ya. Di Kota Baru pas ada odalan kesana pun itu juga nggak sengaja juga. Santi harus pulang cepat karena waktu itu sudah ada janji nyelung di kegiatan di Payangan di Gianyar karena ada umat yang minta untuk dikontenin. Nah setelah itu adalah temen di Banjarbaru. Pokoknya otak Santi itu selama ada pura Santi pasti masih hidup sih. Pokoknya seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah kalau ada pura ya Santi mau komit aja nggak masalah. Karena saya Titi yang pribadi kalau di Bali atau dimanapun udah biasa kayak mau komit di pura dalam atau di dekat setre tidur di pura beji sendiri dan lain-lain itu hal yang biasa. Karena buat Santi pura adalah rumah Tuhan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang serem. Tuhan tuh nggak ada yang serem. Jadi kalau untuk gambar-gambar serem dan apa-apa ya mungkin ya itu sebagai secara simbol saja. Tapi Tuhan kita percaya bahwasanya beliau adalah sumber kasih sayang yang luar biasa. Nah setelah itu Santi hubungi Pak Dharma ya Pak ya. Pak Dharma Pak ini Santi mau ke mana? Ke Banjarbaru, ke Kalimantan Selatan. Terus adalah di grup Puskor, Santi kan ikut grup Puskor Indonesia. Terus Santi hubungin, ada nggak kenalan umat Hindu di Kalimantan Selatan? Santi bilang umat Hindu ya, bukan minta nomornya ketua PHDI. Terus habis itu dikasih nomornya beliau sama Bapak Haji Ida Bagus Susena ya kan. Terus kan Pak
kenalin Santi Dharma Chandra. Pak Ketua manggilnya Bapak. Ya ampun, dipanggil Bapak. Tapi nggak apa-apa, tak kenal maka tak sayang. Makanya harus kenalan dulu. Dan Aks Tunggara kemarin dijemput sama Bu Nyoman ya, terus Santi langsung menuju ke Barabai dan ke Candi Agung bersama dengan kampus mana Pak? Itu kemarin? Kampung Penang ya, yang di Palangkaraya di umat Hindu di sana. Santi juga kolaborasi dengan akademisi. Terus selanjutnya di umat Dayak ya, yang ada di mana itu? Desa Ajung, desa paling ujung ya. Jadi bagaimana Pak Ketua itu memberikan kalender. Santi harap nggak hanya kalender aja Pak, buku kayak pedoman ke umat gitu loh, biar seneng umatnya. Nah tapi luar biasa perjuangan itu. Aduh, ke Barabai itu udah bisa dari Jawa sampai Jakarta kayaknya mobilan tuh. Berapa jam itu Pak? Nanti ke Barabai aja berapa jam itu? 4-5 jam ya? 3 jam, 3,5 jam. 3,5 jam, 4 jam lah ya, karena sambil mampir-mampir kok kemarin. Nah sekitar 4 jam itu, belum lagi ke Candi Agung sekitar 2 jam, belum lagi ke Desa Ajung 4 jam 5 jam. Udah totalnya sampai mana itu nggak tahu deh, sampai Banten kayaknya kalau dari Surabaya. Nah itu tapi luar biasa perjuangannya Pak Ketua, memberikan kalender buat umat, memberikan perhatian, bawain makanan, bawain kue, bahwasanya umat itu butuh diperhatikan dan disemangati. Nah ini buat Ketua PHDI semuanya yang di provinsi-provinsi lain, tolong ditiru ya, ditiru, nggak boleh diem. Pokoknya jadi ketua itu harus gesit, gitu, harus jemput bola ya. Jadi seperti itu. Jadi harus banyak hal yang harus kita persiapkan untuk menciptakan generasi agama Hindu yang luar biasa. Karena Santi tuh pengen lihat anak-anak Hindu, hai kamu besok jadi presiden ya sayangnya. Iya. Gitu dong. Kita nggak boleh nanggung, ya kan? Ngapain? Nggak boleh nanggung. Pokoknya semuanya kita harus berani, ya kan? Kita bagaimana langkah Tuhan kita harus ikutin. Jadi seperti itu. Nah, semuanya udah. Ini untuk sebagai intermezzo, mungkin ada sharingnya. Kenalan dulu kepada Ibu Jege Bulan ini, nanti untuk perkenalan Dumon. Baik, Bu. Nggih. Nama saya Putri Eka. Nggih. Dari mana dong? Harus jelas ya. Harus jelas. Iya. Dari Bali, Nggih. tapi udah campur aduk. Nggih. Tinggalnya di Guntung Manggis. Nggih. Ya udah segitu aja. Nggih. Yang penting semangat selalu. Oke. Lanjut. Anak saya. Nggih. Oh. Om Swastiastu, Nggih. nama saya Risa dari asal Bali tapi tinggal di Guntung Manggis, Kalimantan Selatan. Om Swastiastu, nama saya Francisca Titin Sumarni dari Banjarmasin dan telah lama tinggal di sini. Nggih. Tepuk tangannya bukan Siska. Assalamualaikum, nama saya Ina, asal dari Semarang, tinggal di Banjarmasin. Perempuan Jawa yang luar biasa ya, Bu ya. Om Swastiastu, Swastiastu. nama saya Sri Lestari, saya tinggal di Banjarbaru. Oh, asli Dayak. Loh, bos bebeknya kok nggak kenalan? Nggak kenalan dulu Bu. Kenalan dulu Pak, ibunya Pak. Om Swastiastu. Nama saya yang sekarang namanya Putu Astika. Dulu sempat saya masuk ke seberang satu keluarga. Istri saya namanya Martona, dan 3 tahun yang lalu saya masuk studi Wadani di Pura Surinate Jaganata Banjarbaru, disaksikan oleh penglingsir kita Pak Jero Mangku dan Pak Ketua PHDI. Saya tinggalnya di Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Dan sekarang saya ikut Ramus Kuduke di Kota Banjarbaru. Demikian saya kenalan. Nama sebelum studi Widani Pak Putu siapa? Nama sebelum studi Wadani
namanya keren, Muhammad. Muhammad, tapi tidak pernah mengingat gimana keramiknya tetangga kita. Saya nggak bisa sebutkan dengan jelas biar tidak menimbulkan sesuatu dan lain hal. Tidak pernah menginjak gimana keramiknya tetangga kita. Cuma itu pada tahun 92 saya merantau ke Kalimantan dengan tujuan saya kerja sebagai supir. Tahun 92 saya dimasukkan orang untuk ke sebelah. Saya nggak perlu ceritakan lebih banyak. Akhirnya saya ikut kawin 2 kali kawin dengan mengikuti agama sebelah, tapi tidak pernah mengikuti menginjak keramiknya orang. Dan tahun 2023 saya masuk kembali ke jalannya Dharma. Swaha. Tepuk tangannya dong. Ya cukup sekian perkenalan dari saya. Saya ucapkan Parama Santi. Santi. Ada di sharing nggak? Sharing dulu Darmikanya tanya jawab. Belum, ini belum kenalan. Selamat malam, kenalkan saya Nitino, asli Balangan. Kebetulan saya dinas di sini dan bertemu suami dan perjalanan masuk Hindu melalui suami. Berarti karena cinta? Iya, jalur cinta berarti ya. Oke, tepuk tangannya dong. Anaknya udah 2. Oh iya, Ini perkenalan yang luar biasa. Di sini ada yang bisa sharing nggak pengalaman-pengalaman di agama Hindu? Mungkin yang udah lama ya. Kalau nggak ada yang bisa sharing, Santi yang akan tanya. Karena Santi reporter. Dulu Santi bertugas di Istana Negara, biasanya tanya presiden sama menteri, sekarang tanya para Dharmika. Nanti Santi maju satu persatu. Ibu Francisca, Om Swastiastu, Titi yang izin untuk bertanya boleh? Boleh. Titi yang izin ke sana nggih? Atau Ibu ke sini? Ke sini aja biar kelihatan cantiknya. Iya. Agak, nah gini kan. Om Swastiastu, baiklah. Ini ala-ala reporter nih ya. Baiklah dengan Ibu Francisca ya. Ibu Francisca pegangin aja nggak apa-apa. Nah, Ibu Francisca, ini kan Ibu Francisca selama jadi ibu udah berapa tahun? Berapa puluh tahun atau berapa belas tahun? Berapa ya? Sudi Widani tahun berapa? Oh, 91. Oh 91, Santi baru lahir. Ya, terus berarti terus habis itu, oh ya. Tahun 91 berarti ini sudah hampir 34 tahun ya. Nah ini yang bisa membuat ibu bisa konsisten setia di jalan Dharma, nggak oleng kanan kiri. Apa sih Bu yang membuat ibu bisa setia di jalan Dharma Hindu ini? Ya sebenarnya sih mengalir begitu aja ya. Soalnya kan selama ini saya nggak pernah dibimbing oleh suami. Oh iya. Ya jalan terus aja gitu. Langsung dibimbing oleh Tuhan kok ya. Oke. Terus ya saya ikuti kan. Oke. Apa lagi ya? Kadang kan suami kan biasanya kerjanya jauh. Oke. Suaminya kerja di mana? Di luar daerah. Oh di luar Kalimantan. Tugas apa? Tugas kerja. Oh kerja. Ya Biasanya terus. 4 bulan baru pulang. Oke. 6 bulan. Jadi kami jarang ketemu. Oke. Karena kalau misalnya ada hari raya Nyepi atau apa tuh namanya galungan Galungan apa, kuningan. Oke. jadi saya dengan anak-anak yang ke pura sendiri. Oh gitu ya, luar biasa. Tepuk tangannya dong buat Bu Francisca. Nah, Bu Francisca, tadi kan untuk Bu Francisca juga peran dari suami karena ditinggal kerja jauh dan bagaimana bisa mendidik anak di agama Hindu, dan Bu Francisca ini baru dan bisa ajak loh, bisa teguh di jalan Dharma, itu luar biasa. Nanti Santi minta doanya ya Bu ya, biar Santi juga bisa untuk tetap konsisten sampai akhir hayat di agama Hindu. Nah satu lagi, ini mungkin ada pesan-pesan yang ketika mungkin kita namanya hidup di dunia ini atau mungkin di rumah tangga ada problematika yang ada nggak sih terbesit di Bu Francisca, aduh pengen balik di agama lama deh, pernah gitu? Pernah. Terus apa yang membuat ibu tetap Terus saya setia? berpikir kan kalau misalnya kembali ke awal banyak yang nggak kenal dengan saya. Nanti kalau saya misalnya
meninggal, siapa yang akan doakan saya gitu. Jadi saya tetap bertanya ke sini karena yang sekarang yang saya kenal. Itu aja. Gitu ya. Pokoknya masih ingat Tuhan ya untuk seperti itu. Dan semoga nanti kalau ibu, kalau mungkin kita lagi oleng-oleng atau apa, kita ya namanya kita kan kalau di agama Hindu atau di pura gitu kan ada nyawa beraya, sering-sering aja ke pura. Itu anggap aja ibu-ibunya itu kayak keluarga kita sendiri atau apa. Jadi kita nggak akan pernah ngerasa sendiri sih. Jadi luar biasa ibu. Terima kasih, tepuk tangannya buat Bu Francisca nih ya. Sukses ya Bu. Bu, karena ibu udah maju ke sini, boleh titian lunas satu Bu Madi Santika ini untuk oleh-olehnya dari Santi. Terima kasih ya. Nanti dipakai pas aku senam ya. Jadi biar ingat semangat Santi gitu. Terima kasih. Sukses Ibu. Nah, pokoknya yang berani maju ibu bebeknya mana nih? Oh, di belakang sembunyi ya. Bapaknya di perwakilan. Bawanya. Nah, ini bapaknya perwakilan Santi yang mendekat aja. Titian Sugeng Waktu. Om Swastiastu. Ini kisah sang petualang cinta yang menemukan jalan Dharma kembali, ya kan? Nah, ini bagaimana ini? Siapa? Pak, pasti kan pergolakan batin yang luar biasa ya untuk selama hidup dan perjalanan hidup di Kalimantan, merantau sampai pindah agama, nikah sama beda agama, dan yang kedua pernikahan yang kedua apa ketiga ini? Ketiga, dan kan waktu itu pernikahannya pertama kan Muslim ya? Muslim dulu, Hindu dulu. Hindu yang di Singaraja. Hindu, terus yang kedua tahun 90 di Banjarmasin, mulai merantau Islam. Setelah saya dimasukkan orang ke mualaf. Kenapa kok mau mualaf itu? Nah, Kenapa? Saya ceritakan begini loh. Boleh. Ya. Saya merantau tahun 90, tidak ada tujuan ke Banjarmasin. Oh, terus? Tidak ada si A, si B dituju, tidak ada. Bahasa Balinya saya muntah-muntah ibu. Oh, apa itu? Buang-buang diri lah. Oh, buang-buang diri. Tahun 90, nah saya hanya punya keterampilan nyopir. Nyopir aja, skillnya ya, jadi driver, oke. Nah, tahun 90 diajaklah saya kerja sama orang Muslim. Nah, dengan saya tujuan, niat saya biar bisa mengangkat ekonomi keluarga. Tujuan saya, akhirnya saya dipekerjakan sebagai sopir. Saya dengan dapat duit dan dapat makan, diam-diam dikasihlah surat. Surat apa? Surat untuk tanda tangan jadi mualaf. Terus karena saya tujuannya untuk bekerja dan dapat duit, saya nggak baca apa ini itu, saya tanda tangani aja. Yang penting kerja. Gitu ya. Terus sampai tahun 94 saya nikah. Nikah sama orang. Berarti istri kedua nih. Yang kedua. Terus nikah yang kedua sampai 99. Saya pisah karena kendala ekonomi, usahanya bangkrut, bisa diambil mamanya. Saya merantau lagi. Merantau kemana lagi? Tanjung Tabalong lagi. Ya ampun, lincah banget. Terus tahun 2001 habis bom Bali, dapatlah mamanya ini. Oh, dapat cinta terakhir ya. Jangan nikah lagi, bingung nanti. Karena yang ketiga ini dapat momongan satu. Oh, udah punya anak Tenggara. Tapi kan waktu itu yang pernikahan ketiga kan katanya Muslim, kok bisa masuk Hindu itu gimana sekeluarga? Nah, setelah saya mengalami sakit ya udah hampir 3 bulan batuk setiap pagi sampai maghrib sampai pagi. Jam-jam sandikala ya? Sandikala sampai maghrib batuk, tapi fisiknya sehat, gitu. makan kuat, bawa ke dokter tidak ada masalah. Terus ya saya seperti orang Bali mau pelunasan, apabila saya sembuh, saya ada keibukan di leluhur. Di keibukan di leluhur, karena saya ngaku agama, apabila saya punya rezeki, saya akan tangkil. Sesanya gitu ya, janji. Dengan seketika hilang batuk saya selama 90 hari itu, dan saya tangkil ke pusat saya di Bali, di Gianyar. Setelah datang dari situlah, dengan tidak ada jalanan, semuanya mau masuk ke Hindu. Dengan tidak saya membawa, tidak. Enggak, berarti dengan kesadaran. Dengan kesadaran istri saya dan masuk. Anak juga? Anak semuanya. Oh, seperti itu ya. Berarti balik ke ajaran leluhur. Balik ke ajaran leluhur saya. Tapi sebagai bagaimana sih, satu lagi pertanyaan, traveling spiritual yang dirasakan pas waktu di
agama transisi ya, tadi bilang agama transisi terus balik lagi ke agama Hindu, itu ada bedanya nggak sih gitu? Kalau saya di sebelah itu karena saya nggak bisa menggeluti Oh iya. dan tidak gimana pun nggak tahu gitu. Ke masjidnya saya nggak pernah. Gimana karena saya tidak ada Feel-nya, hatinya saya seperti tetap apa? di leluhur. Karena saya lahirnya dari Bali dan orang Indo tetap tidak bisa hilang. Iya, mungkin ditarik nih sama Kalau saya leluhurnya. menyambut beraya itu tidak bisa. Karena kenapa? Saya tahun 2010 sudah saya mau ngurus paspor mau umroh, gagal. Mau benar-benar mau umroh? Iya. Serius? Pernah sudah, tapi gagal. Berarti mungkin saya disitulah mengambil, mungkin leluhur saya tidak mengizinkan Iya. untuk saya perwisata religi Oh iya. ke seberang sana. Tahun 2023 22 saya langsung sudiwadani di Pura Jagat Nate Surinate Banjarbaru ini. Ya, luar biasa, tepuk tangannya dong. Nah, satu lagi kepada ibu yang dari Dayak nih. Tegang ya, tegang. Nggak ada ngobrol tegang, slow. Dengan ibu siapa ini? Ibu Sri dari Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Bapak saya Jawa. Oh, Bapak Jawa. Nah, Ibu, ini kan masuk jalur Hindu, masuk sendiri apa jalur cinta? Oh, jalur cinta. Tepuk tangannya dong. Nah, ini buat laki-laki Bali harus jadi contoh leadernya. Ini yang buat belinya bisa untuk membimbing sang istri ya, harus nggak boleh nggak gitu. Nah, ini untuk ada nggak sih apa hal dulunya agama apa? Islam. Dulu Islam, terus Sudiwidani tahun Tahun 2000. tahun 2000. Berarti udah sekitar berapa tahun ini? 25 tahun. 25 tahun ya. Nah, ada nggak sih apa rasanya dari agama lama terus ke agama baru, ada yang bisa Ibu ceritakan perbedaan atau hal apa yang Ibu rasakan seperti itu? Yang saya rasakan ya biasa aja sih. Waktu nikah sama bapaknya, saya kan pindah ya begitu aja. Saya nggak ada rasa gimana ya, menyesal meninggalkan agama lama tuh enggak. Karena saya nggak pernah diajarin dulunya. Terus sekarang kalau untuk kegiatan anaknya berapa, Bu? Anak saya Oh, nggak apa-apa dong, satu lagi 5 gitu kan. Jadi Pandawa ya kan. Nah, terus apa sekarang tinggal di Gunung Payung. di Guntung Payung. Nah, satu tips lagi nih, Bu, nanti kan didengar tuh sama pemirsa ya, bagaimana sih kiat-kiat menjadi ibu istrinya orang Hindu sebagai baru. Mungkin kadang-kadang ada ya biar tetap setia di rumah tangga, tetap setia di jalan dharma. Tipsnya apa sih, Bu? Minta tipsnya dong. Apa ya, Pak? Tipsnya apa? Dikasih duit banyak. Apa? Tipsnya apa? Tipsnya apa, Bu? Mengalir aja. Menyadari, jadi untuk saling sayang ya, tetap gitu ya. Luar biasa, semoga. Ini siapa namanya juga bulan? Gauri. Ya, besok jadi YouTuber kayak tante ya. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Lanjut lagi ke ibunya. Permisi, ibu sini aja dong, tadi di tengah. Oh, ini ibu-ibu cantik dari Jawa, putri Jawa nih. Yang cantik. Nah, dengan ibu siapa ini? Ibu Ina. Ibu Ina dari mana? Ibu Ina tadi? Semarang kali nih banjir gitu ya. Iya kan ada lagu kayak gitu. Nah, Ibu Ina ini studi dari tahun berapa? 2006. Nah, pernah nggak sih Ibu Ina itu berarti masuk jalur cinta juga? Jalur cinta, suaminya orang mana? Orang Solo, berarti di Jawa. Oh, di Jawa. Nah, untuk Ibu Ina, ada nggak sih selama jadi Dharmika ini mengalami kesulitan, misal belajar di mana atau seperti apa atau apa? Kemarin sebelumnya pas awal Sudiwidani dapat ibu-ibunya dari mana? Dari Ibu putu siapa? kalau di sini ya, kalau di Jawa itu ada bapak angkatnya suami itu kan orang Oke. belajarnya dari situ sih, dari saya Jawa ya. Oh, bikin tangan gitu.
gitu. Berarti udah berapa lama di agama Hindu? 2006 ya, berarti sekitar 19 tahun ya. Tepuk tangannya dong yang luar biasa ini. Tadi Ibu Francisca sudah, sekarang Santi ke Ibu yang cantik sekali yang di sana. Subra. Ya. Asli Bali kita. Asli Darmika? Asli Bali. Ya nggak masalah, asli Bali. Nggak apa-apa, Santi kan mau tanya hobinya. Pokoknya tetap wawancara, nggak boleh nggak? Aduh, Santi udah jauh-jauh pengen wawancara Ibu nih ya. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Nah, Ibu cantikku yang cetar seperti Syahrini. Aduh. Ya. Bu, mau tanya nih, berarti tahun berapa Ibu sudah bidang? Dari kecil. Dari kecil. Terus Maksudnya untuk udah Bali dari kecil, Ibu dari kecil. Terus suami dari sini. suami dari Bali. Dari Bali juga untuk kesini untuk datang di dialog ini. Maksudnya gimana? Datang untuk kesini untuk ikut Iya, dialog iya, ini. iya. Ibu tinggalnya di mana ini Tinggal sekarang? untuk Manggis, baru aja di sini soalnya ikut suami tugas di Balikpapan. Oh, suami tugas di Balikpapan. Nah, Ibu kan udah sebagai senior di agama Hindu dari lahirnya. Dari lahir. Kasih semangat dong buat para Darmika ini biar rajin ke pura. Kenapa nggak bisa? Enggak, Ibu pengen dari Ibu semangatnya Ibu. Ya kita butuh semangat rock and roll kali Bu. Harus kasih semangat buat Santi. Ayo, apa gimana caranya? Gimana ya? Biasa aja sih. Ibu rajin ke pura kan? Kalau di Bali. Jangan bilang enggak nih, Santi ngambek nih. Gini, bukannya nggak rajin. Gimana? Saya juga kerja kan. Kerja lah, Mm-mm. isi uang dapur. Karena suami masih di Balikpapan, jadi jarang saya ikut ke sini. Oh gitu. Masih terfokus ke sana. Belum pensiun lah baru ke sini. Oh gitu. Tepuk tangannya dong. Nanti kalau ada Darmika atau orang-orang yang baru agama Hindu dirangkul ya, disayang ya, dianggap keluarga ya. Harus ya. Mau sekali, cuma kan jarang ketemu. Ketemu sih ketemu, paling cuma ya sama-sama aja. Oh iya, luar biasa. Tepuk tangannya dong buat Ibu Putri. Cium ya. Cium dulu. Saya pengen lihat dekat lagi. Oke, dekat apa nih? Dekat berapa meter? Iya. Terima kasih yang penting udah memberikan semangat warna yang ceria buat Ibu ini. Terima kasih. Kok gitu Santi ya ini? Sama-sama gitu. Oh sama ya, sama-sama cantik gitu. Terima kasih ya Bu ya. Nah udah ini Ibu Polwan, ada Mama Bintang ya. Ibu Polwan sini dong. Kalau wawancara Bu Polwan pakai siap gerak nggak? Enggak pakai siap gerak nggak? Takut ditilang nih. Nggak apa-apa. Agak sini ya. Sebelumnya dengan Ibu Polwan yang cantik dari Balangannya aslinya ya. Masuk Hindu jalur sendiri apa jalur cinta? Cinta dan kasih sayang. Jalur cinta. Jalur cinta. Suaminya dari mana? Suaminya dari Pekalongan. Hindu Jawa. Hindu Bali. Hindu Bali. Oh berarti dari Bali dong suaminya. Bapak mertua dari Bali. Oh gitu. Ibu dari Pekalongan. Oh gitu. Jadi campuran ya. Oke. Nah untuk udah berapa lama Bu Purwan jadi agama Hindu nih? Masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun ya. Nah ada nggak sih apa hal atau tantangan mungkin ya? Apa di instansi dibolehin nggak pindah agama itu dibolehin? Boleh. Boleh. Oke. Terima kasih Pak Kapolri ya. Terus sekarang harus satu agama. Iya kalau perahunya dua nakoda bingung kemana ini, kesana kesini kesana kesini. Nah itu kan apa sih tips-tipsnya dari kakaknya ini tetap setia di jalan Dharma, tetap konsisten di jalan Dharma, tetap rajin kegiatan agama Hindu. Tipsnya apa? Kasih tips dong. Santi kan kadang masih oleng nih gitu kan. Ya kan kepada senior dipersilakan. Oke, gimana? Baik, kalau dari saya sendiri tidak ada tips karena saya juga masih belajar dan masih sangat butuh belajar. Belajarnya di mana kemarin? Belajar dari ibu, dari PHDI, karena kita juga ada dibagi kelompok, bikin center, terus dirangkul. Kebetulan juga dari Bayangkari, Ibu Brimob juga sangat
sesuatu buat saya yang masih meraba-raba, masih belajar dan butuh bimbingan. Oke, terima kasih. Terima kasih buat PHDI dan WHDI Kalimantan Selatan yang luar biasa ini. Nah, ini Bu Nyoman, terima kasih. Oh, udah ya, oh bukan ini dari lahir udah Hindu. Oke. Oh, Bu Nyoman, terima kasih ya. Kemarin juga yang jemput hati di bandara. Nah, ini udah selesai acaranya. Nanti persilahkan kepada Bapak Ketua PHDI dari terus ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Santi bersama dengan Bapak Ketua PHDI. Nah, ini untuk kenalan dulu Pak, untuk di penonton Santi Dharma Chandra. Nama lengkapnya Bapak Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Selatan ini. Nama lengkapnya. Om Swastiastu, pemirsa semuanya. Perkenalkan saya Pak Wayan Suardiasa. Saat ini menjabat sebagai Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Selatan. Dulu pernah jadi polisi selama 37 tahun. Karena habis kontrak, sekarang sudah kembali jadi pelayan Tuhan. Umat. Nah, sebelumnya terakhir dinasnya di mana? Dinas di Polda Kalsel. Di Polda Kalsel, kan katanya pernah jadi Kapolsek juga ya? Beberapa kali Kapolsek. Kapolsek pindah-pindah berarti ya? Berarti sudah mengenali bagaimana lokasi yang ada di Kalimantan Selatan. Tepuk tangannya dong buat Ketua PHDI kita. Nah, siapa Pak, untuk Santi lihat sendiri dari beberapa hari ini untuk menjadi ketua itu kan gak gampang, dan ini untuk Bapak sendiri Santi ucapkan terima kasih. Kemarin itu rencana baru kemarin dan sekarang baru terrealisasi. Nah, mungkin ini adalah salah satu sosok yang memang dibutuhkan Indonesia. Jadi nggak butuh banyak teori, tapi langsung untuk eksekusi sebuah rencana dan bisa diimplementasikan kepada umat dan masyarakat. Dan kemarin juga Santi juga lihat bagaimana Bapak bisa membaur ke umat Hindu Dayak ya, yang ada di Desa Ajung, atau mungkin sebelumnya Bapak juga udah sering keliling ke mana saja sih. Hal apa sih Bapak mau untuk ke pelosok-pelosok? Kan enak jadi ketua duduk aja sih. Seharusnya kan duduk aja, diem gitu. Tinggal mantau, nyuruh, kamu ke sana, kamu ke sini. Kenapa Bapak sebagai ketua PHDI kok mau sih turun ke masyarakat gitu loh? Terima kasih. Itu memang sudah kewajiban kita. Ketika kita mau mengambil peran bagi pengurus, kita wajib tahu tentang situasi umat di lapangan. Di sini kami bagi dua. Untuk umat dari Bali, khususnya yang transmigrasi, kami anggap sudah mapan. Makanya pembinaannya diserahkan kepada PHDI Kabupaten Kota. Namun dalam beberapa hal kita fokus ke umat kita yang ada di Dayak. Oh gitu. Kenapa? Mereka kami temui, saya agama Hindu, Pak. Bilang agama Hindu? Ya, tapi dia tidak tahu tentang Hindu. Oh gitu. KTP-nya Hindu, tapi dia tidak tahu apa itu Hindu. Sampai kita ngajarkan Om Swastiastu aja agak susah. Oh gitu. Makanya ini luar biasa, hari ini ketemu sama Mbak Elsa Cantik yang sudah melalang buana ke daerah-daerah. Kita meniru tekniknya Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi gimana ya? Gubernur Jawa Barat ya? Dia menyebarkan informasi lewat medsos. Kenapa kita tidak? Selama ini kita berjalan ke pelosok tanpa medsos, nggak tahu. Makanya sekarang luar biasa. Ini mungkin jodoh kita. Mas Sandi datang sebagai duta Dharma, kita juga bertekad ingin mengenalkan Hindu yang ada di Kalimantan Selatan dengan berbagai tradisi dan kehidupan lokalnya. Tapi kan ada yang tantangan di Kalimantan sendiri, khususnya untuk akses jarak, akses untuk ke lokasi. Kemarin itu kan sampai ke pedalaman ya, yang Santi datangin sama Bapak itu kan berbeda dengan daerah-daerah lain kan itu. Jadi bagaimana sih membina mereka dengan jarak jauh banget, sedangkan Bapak di Banjarbaru, sedangkan umat-umat itu banyak di pelosok-pelosok. Bagaimana Bapak untuk membimbing gitu dari jarak jauhnya itu? Aksesnya apa yang dipakai? Sebelum kita berangkat, kadang kita kontak dulu lewat ketua adat. Kita sampaikan bahwa tanggal sekian kita berkunjung. Mereka sudah siap. Makanya kita kalau berkunjung ke daerah itu
luar biasa pelayanannya. Kak perlu nginep di hotel, cukup datang ke rumah tokoh, kita sudah disiapkan tempat tidur. Meskipun tikar doang ya. Walaupun tikar kayak kemarin itu mati lampu 1 malam, asik aja tidurnya. Iya benar, ya. Jadi seperti itu. Nah, baiklah, satu lagi nih, pertanyaan agak tantangan. Kalimantan Selatan siap nggak menjadi contoh untuk bagi Rumah Dharmika Nusantara? Sebagai contoh, sebagai visioner, ya, agar menjadi tempat ini untuk ketua PHDI yang di seluruh provinsi siap untuk menjadikan PHDI tempat para Dharmika agar tidak bingung kemana kalau ada apa-apa mengadu kemana. Siap nggak untuk Kalimantan Selatan? Untuk Kalsel, saya bertekad sama pengurus akan maksimal untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Kenapa? Karena ibu-ibu Dharmika ini sangat perlu bimbingan. Tadi sudah ada disampaikan oleh Ibu Indra, beliau tidak dapat bimbingan dari suami. Makanya ini tantangan bagi kita. Pengurus yang akan melakukan bimbingan. Dan kebetulan hari ini mungkin tidak serta-merta kebetulan, kita hari ini canangkan untuk dialog tentang Dharmika di Hari Ibu. Hari Ibu. Nah, kenapa aku memilih Hari Ibu? Kenapa? Karena kebanyakan Dharmika itu dari ibu-ibu. Iya, dari perempuan. Ibu, Iya. apakah lewat perkawinan tadi, lewat jalur sukarela, ini kita akan garap untuk maksimal. Karena apa? Untuk Kalimantan Selatan banyak Dharmika. Oh banyak ya, Termasuk banyak baru pun ini jumlahnya hampir 15 orang. Tapi karena beberapa kendala mungkin nggak bisa hadir. Tadi kan hujan ya, sempat hujan. Dan ini kan baru di kota, yang di pelosok kan juga banyak gitu loh. Kalau di pelosok umat kayak kita mungkin ribuan Dharmikanya. Itu yang kita akan fokuskan pembinaan. Oke. Siap. Terima kasih. Dan Santi siap kepada siapapun ya untuk apa yang memang mensupport para Dharmika, karena Santi kenapa sih gesit ke sana ke sini karena selama ini Santi juga masih bingung untuk belajar kemana, karena di agama Hindu kita banyak adaptasi, dan Santi harap untuk lembaga agama khususnya untuk PHDI sebagai harapan Santi satu-satunya ya kan, benar-benar bisa untuk membimbing umat baik Dharmika atau umat siapapun agar kita bisa menjadi umat Hindu meskipun dianggap minoritas, tapi kita bisa memberikan kualitas yang luar biasa di negara Indonesia ini. Tepuk tangannya dong buat Bapak Ketua ini. Nah, terima kasih. Ini saya balikan kepada Ibu yang luar biasa ya. Ibu titiang sampun selesai curhat-curhatnya sama semeton, sampun wawancara. Oh, lunas doa dulu sareng Pak Mangku boleh? Boleh. Titiang lunas doa dulu ya. Permisi Santi Swastiastu Pak Jermangku. Nah, boleh didoain, Santi juga didoain dong biar segera dapat jodoh. Nggak sih bercanda. Nah, Pak Jermangku, titiang lunas doanya untuk kepada umat sedharma bahwasanya agar teman-teman Dharmika Hindu dan umat sedharma itu tetap konsisten di tanah rantau dengan ajaran-ajaran Dharma. Lunas doanya. Oh, udah dikonsepkan, luar biasa ini. Beliau pas sebelum pas walaker itu gurunya nabi, guru. Kepala dinas nabi. Kepala Dinas Transmigrasi. Oh, transmigrasi. Oh, kalau pas waktu mau pernikahan pawiwakan untuk dibekali ilmu gitu. Juga sering mengadakan studi bidang. Oh, studi bidang. Bagi umat yang mau kembali ke itu atau berarti dari Bali mana? Jemberana. Oh, Jemberana, negara perbatasan antara Bali Jawa ya. Bali Barat. Oh, Bali Barat. Bukan orang Barat. Oh, bukan orang Barat. Tapi kok mirip bule Pak? Pak Jerumangkunya. Baiklah, titiang lunas untuk doanya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, berkenan dengan pertemuan kita bersama ini, mari kita mengambil berkahnya melalui doa bersama.
Mari kita bersama-sama mengambil sikap asana. Om prasada citi sarira jiwa suci nirmala ya nama soha. Om awignam mastu nama sidam. Om kesama suama mahadewa sarwa prani hidangkara mama cia sarwa papibia palaya suasana jiwa. Om Hyang Widewasa, Engkau Maha Kuasa, atas kuasa dan perkenanmu kami segenap umat Hindu dan khususnya para dharmika dapat berkumpul di tempat ini dengan rasa sukacita melaksanakan acara bersilaturahmi dengan suasana persaudaraan bersih-makrama. Om Sangha Sadwam Samwadadwam Samu Manomsi Jiwatmam Dewa Logaham Yato Purwe Samjanana Upasate. Om Yang Widi, Engkau Maha Bijaksana, satukanlah pikiran, perilaku dan pembicaraan kami dalam simakrama ini dan tuntunlah kami agar selalu sama dalam tujuan menuju moksartam jagatita ya jahiti dharma, dan perkenankanlah kami saling bertatap muka dengan pandangan mata persaudaraan. Om rapat asraya nama Om atmata tuakmam sudamam swaha. Om kesama sampurnaya nama swaha. Om Sri Pasupataya Umpat Triyam Buantu, Sukam Buantu, Purnam Buantu, ya nama swaha. Semoga atas keriduanmu yang widi, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baiklah, untuk sekarang saatnya Santi balikan kepada beliau, Ibu Made Susanti, agar memberikan pesan-pesan terakhir buat umat sedana. Tadi bukannya nggak menghargai, nggak mau disorot ya, tapi memang saya nggak suka terkenal gitu. Kita sekarang lagi santai sama Jujur bukannya saya tadi Pura Santi kesini ke Pura nggak bawa banteng, nggak bawa apa, cuma bisa memberikannya souvenir yang apa bisa Santi berikan kepada ibu-ibu untuk di sini. Tapi ini sebenarnya khusus Dharmika aja, yang lain nggak dapat. Ya, maaf ya Pak Ketua, ya seadanya lah kita. Nah ini buat ibu-ibu Dharmika. Sudra ya Bu Mangku, sudah yang izin gemoy. Ibu Polwannya mana Ibu Polwannya? Oh masih di bawah. Ibu Francisca, oh udah, tak kira mau tak kasih double, ya kan? Kepada ibu yang Semarang, ya sini ya. Ibu terima kasih ini dipakai ya. Kepada ibu ya yang semangatnya luar biasa, ibu cantikku. Nanti size-nya kalau ada kebesaran atau apa bisa ditukar saling sama teman, karena nanti yang ukuran XXL ada juga, tapi nanti dibuka satu-satu nih sama teman-temannya ya. Jadi gerakan semua banget. Kok kamu nggak boleh ya, cuma gitu aja. Oke, terima kasih ya, tepuk tangannya dong. Oh, satu dulu. Ya, terima kasih. Kepada Ibu Juragan Bebek, dari tadi susah sekali. Nah ini udah tinggal terima aja Bu. Ya, aduh. Kepada Ibu yang luar biasa ini. Nah ini terima kasih ya, Dede Naturakan susu banget. Lunas bimbingannya. So much, cantik ya. Oke, terima kasih. 2, 3. Oke, tapi tadi video udah belum? Oke ya.
Terima kasih. Bapaknya dapat juga kan tadi kan jawabannya. Oh, bapaknya dan Mika juga udah sini ya, ayo sini. Video dong. Tapi kalau yang bapak-bapak ini nggak kena cipika-cipiki, nggak boleh ya. Oke, nih. Terima kasih ya Pak, semangat ya. Sampun semua untuk jadi petualang cinta. Pun, udah cukup. Cukup perjuangannya. Ya, tepuk tangannya dong. Nah, kepada ibu cantikku, ya ibu Putu, tolong dibimbing Bu. Nanti dari Mika diajarin payas. Banyak ya. Terima kasih. Semangat selalu dan tentu sayang. Oke. Foto dulu dong. Oh iya, tunggu. Oh, tunggu. Dua. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Sehat selalu ya, sama-sama. Tuh, sudah ya. Nanti oh, Mbak Bolwan ya. Nanti Bapak nanti on cam aja. Nanti silakan ngajeng. Ini juga ada satu buat Bapak Ketua PHDI terutama Ibu kepada Bu Mangku. Dikasih dong tangannya dong. Sayang, disorot dong, disorot iya. Nggak boleh lengah. Ya. Buat namanya kembar. Terima kasih ya. Buat beli Dewa di grup di stay on nanti beli ya kalau khusus ya. Oke. Terima kasih. Buat Ibu Mangku. Ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti kalau apa? Kebesaran boleh ditukar sama mungkin yang lain yang punya atau sama Bapak nanti. Oh, nah ini untuk kepada Bapak Ketua PHDI, semoga ukurannya benar sih, double XL tadi. Terima kasih ya Pak. Semangat ya. Ada lagi Bu Niti. Oh ya Ibu Polwanku cantikku, kesini dong Bu Polwan. Aduh, seksi konsumsi. Ini untuk Bu Polwan. Nanti dipakai pas senam ya Bu, pas olahraga kantor. Oh malam ini langsung dipakai. Ya terima kasih, semangat ya. Iya. Ada lagi siapa? Ibu Made, Pak Made. Dari Mika sampun semua ya. Itu Pak Yitno. Pak Yitno. Nama-nama yang lain aja. Yang lain dulu. Kepada Mbokku Mama Bintang. Mbok, terima kasih ya udah santira ngikutin beberapa hari ini. Semoga sehat selalu. Sering-sering praktis Santi. Terus sudah. Itu tinggal berapa? Masih 2. Nanti di sini aja. Oh Bapak sini dong Bapak yang tadi seksi untuk bagian ini harus di kamera, harus viral, harus viral, harus viral. Sama Jawa ya. Ayo sini, ayo sini Pak. Tanpa Bapak kita nggak bisa acara ini dengan lancar. Bapaknya lagi. Belum. Ayo sini. Baru kita berdua makan. Lepas Pak maskernya. Ganteng dong. Terima kasih. Ganteng dong. Terima kasih. Semua ya atas semangat dan doanya. Yap. Laulek. Orang Banyuwangi. Oh, udah Banyuwangi. Tari gandrung Pak. Iya, kemarin yang tari gandrung deh. Nah ini satu lagi nanti tapi udah kepada tinggal satu tak kasihkan dulu ini nanti jadi kasihkan di yang lain aja. Jangan lupa titip ya Pak ya. Nah terima kasih itu tadi untuk pembahasan diskusi yang luar biasa. Semoga langkah ini adalah sebagai langkah awal kita untuk para dari mereka memiliki rumah dan sebagai apa ya Kalimantan Selatan khususnya sebagai visioner untuk diikuti provinsi-provinsi lain. Udah ya untuk yang lain harus mengikuti bagaimana umat itu dinaungi, disayang dan dibimbing. Terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Habis ini kita ngajeng bersama, kita tutup para mas santing ya. Om Santi, Santi, Santi. Om.
hidung. Duduk.